Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fisabila dengan NIM C1C025075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP, dan NPPKP. Pengertian dari KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Hak dan kewajiban pajak yaitu kewajibannya untuk mendaftarkan diri. Yang kedua, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang ketiga, membayar atau menyetor pajak. Yang keempat, yaitu membuat pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, menaati pemeriksaan pajak. Yang keenam, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang ketujuh, membuat faktur pajak. Hak dari wajib pajak yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus, yang kedua membetulkan surat pemberitahuan atau SPT, yang ketiga memperpanjang waktu penyampaian SPT, yang keempat menunda atau mengangsur pembayaran pajak, lalu memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, kemudian mengajukan keberatan dan banding, lalu kerahasiaan bagi wajib pajak, kemudian pengurangan pajak bumi dan bangunan. Lalu untuk pembebasan pajak, kemudian hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kemudian hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan yang terakhir hak untuk mendapatkan intensif perpajakan. Lalu ada hak dan kewajiban Fiskus. Kewajiban Fiskus yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan pengarahan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan wajiban perpajakan. Haknya itu menertibkan nomor pokok wajib pajak dan melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Lalu menertibkan surat tagihan pajak, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyegelan, lalu melakukan penyidikan, kemudian menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Nah, apa sih itu NPWP dan NPPKP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Setiap wajib pajak akan memiliki NPWP yang unik dan berbeda dengan wajib pajak lainnya. NPWP sendiri memiliki seri jumlah 15 digit angka pada kartu NPWP. Sedangkan nomor pengukuhan NPPKP yaitu nomor identitas pengusaha kena pajak (PKP) yang disematkan saat pengguna dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengukuhan sudah mendapatkan nomor NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Lalu cara memperoleh NPWP yaitu caranya yaitu sesuai dengan kalau NPWP sesuai dengan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Untuk diberikan nomor pokok wajib pajak, NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration atau online. Bagi perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya yaitu orang pribadi. Kalau syarat objektifnya yaitu orang yang memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Lalu NPPKP, kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak
atau jasa kena pajak untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP. Pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP. Yang utama adalah memiliki omset lebih dari 4,8 miliar. Pengusaha yang sudah memiliki omset 4,8 miliar atau lebih, maka usahanya wajib dikukuhkan sebagai PKP dan harus melaporkan usahanya eh, melaporkan bagi pengusaha yang melaporkan. Nah, bagi pengusaha yang kurang dari 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan, maka harus mengajukan permohonan ke PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Lalu fungsi dan manfaat NPWP. Fungsi NPWP yaitu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan seperti dokumen impor. Yang keenam, menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang. Manfaat NPWP sendiri yaitu memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang kedua, salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. Yang ketiga, memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada fungsi dan tempat pengukuhan PKP. Fungsi PKP yaitu untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang kelima, melaporkan pemungutan penyetoran dan perhitungan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Lalu ada tempat pengukuhan PKP yaitu kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua yaitu kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian ada sanksi NPWP. Nah, setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit itu 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, jumlah paling banyaknya itu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, dan itu terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.